Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya ingin mengerjakan tugas mata kuliah Metode Penelitian Sosial B yang diampu oleh dosen yang bernama Bu Mary Firda. Dan di sini saya mengambil salah satu tema atau topik yang sudah diberikan, yaitu populasi dan sampling dalam penelitian. Oh iya, sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Renat Burhan, NIM 1152300217. Lanjut, oke, kita masuk ke pendahuluan. Pendahuluan ini saya bagi menjadi 3 poin. Yang pertama ada kebutuhan data. Setiap penelitian memerlukan data yang umumnya didapat dari responden atau subjek penelitian. Data ini menjadi fondasi analisis untuk menarik kesimpulan yang valid. Jadi, data ini sangat penting bagi peneliti untuk data ini penting untuk peneliti menarik kesimpulan yang valid dan sesuai dengan apa yang ditelitinya. Terus yang kedua ada keterbatasan cakupan. Seringkali tidak mungkin atau tidak praktis untuk meneliti seluruh anggota populasi karena keterbatasan waktu, biaya, atau sumber daya lainnya. Oleh karena itu, penggunaan sampel menjadi krusial. Penggunaan sampel ini sangat krusial dalam penelitian karena peneliti ini tidak mungkin meneliti semua anggota populasi yang cukup luas, dan peneliti ini punya teknik untuk menjadikan populasi ini sebagai sampel. Jadi nggak semua populasi dimintai data sang peneliti tersebut. Terus yang selanjutnya yang ketiga ada validitas penelitian. Pemahaman yang tepat tentang populasi dan teknik sampling sangat penting untuk memastikan validitas dan reliabilitas hasil sehingga kesimpulan dapat digeneralisasi. Next, yang selanjutnya ada memahami populasi dalam konteks penelitian. Populasi adalah keseluruhan kelompok individu, objek, atau peristiwa yang memiliki karakteristik tertentu dan menjadi fokus utama dalam sebuah penelitian. Populasi merupakan semesta dari mana data akan diambil, baik secara langsung maupun melalui proses sampling. Dalam konteks penelitian, populasi tidak selalu berarti manusia, tetapi bisa juga berupa dokumen, institusi, tayangan media, atau kejadian sosial tertentu selama semuanya relevan dengan pertanyaan penelitian. Jadi, populasi ini nggak melulu tentang orang, bisa berupa dokumen, tayangan media, institusi, atau kejadian sosial yang masih relevan dengan pertanyaan penelitian. Terus yang pertama ini ada elemen homogen. Setiap anggota dalam populasi berbagi karakteristik atau ciri yang relevan dengan masalah penelitian. Ini sangat penting agar data yang dikumpulkan bisa mewakili objek kajian secara akurat. Misalnya, jika fokus penelitian adalah pada mahasiswa komunikasi, maka hanya mereka yang memiliki status tersebut yang termasuk dalam populasi, bukan seluruh mahasiswa secara umum. Terus selanjutnya ada variasi bentuk. Populasi dalam penelitian dapat berbentuk beragam tergantung dari apa yang dikaji. Yang pertama ada individu seperti mahasiswa, pengguna media sosial, atau jurnalis. Yang kedua ada objek seperti iklan, artikel berita, program televisi.
Yang ketiga ada peristiwa, seperti kampanye politik, krisis komunikasi, dan konferensi pers. Yang keempat ada data statistik, seperti tingkat keterpaparan media, frekuensi penggunaan aplikasi. Contoh, seorang peneliti ingin meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap gaya komunikasi mahasiswa. Maka, populasi dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial di kampus tersebut. Next. Untuk yang selanjutnya ada jenis-jenis populasi. Yang pertama ada populasi target. Populasi target adalah keseluruhan kelompok atau subjek yang menjadi sasaran utama penelitian dan tempat di mana kesimpulan penelitian ingin digeneralisasikan. Populasi ini mencakup semua individu atau objek yang memiliki karakteristik sesuai dengan fokus penelitian, sehingga bersifat luas dan seringkali jumlahnya tidak diketahui secara pasti. Seperti contoh yang saya jelaskan sebelumnya, ada seorang peneliti ingin meneliti pengaruh penggunaan media sosial terhadap gaya komunikasi mahasiswa, maka populasi target dalam penelitian ini adalah seluruh mahasiswa aktif yang menggunakan media sosial di kampus tersebut. Terus untuk yang selanjutnya, populasi terjangkau. Populasi terjangkau adalah bagian dari populasi target yang secara nyata dapat dijangkau atau diakses oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Populasi ini biasanya dibatasi oleh faktor waktu, tempat, dan sumber daya yang dimiliki oleh peneliti. Misalnya, dari populasi target, itu seluruh mahasiswa yang ada di kampus tersebut. Namun, jika bedanya di populasi terjangkau ini mungkin hanya memilih salah satu kelas atau satu prodi yang ada di kampus tersebut. Populasi terjangkau tersebut yang dapat diakses oleh peneliti. Populasi terjangkau inilah yang menjadi sumber pengambilan sampel dalam penelitian seorang peneliti. Dengan memahami perbedaan antara populasi target dan populasi target yang bersifat teoritis dan luas, serta populasi terjangkau yang lebih praktis dan terbatas, peneliti dapat merancang strategi sampling yang tepat sehingga hasil penelitian dapat diaplikasikan secara valid pada populasi yang diinginkan. Next, kita lanjut ke pengertian sampel. Sampel sendiri adalah subset atau bagian dari populasi yang dipilih secara sistematis untuk menjadi sumber data dalam sebuah penelitian. Karena seringkali tidak mungkin menjangkau seluruh anggota populasi, baik karena keterbatasan waktu, biaya, maupun tenaga, penggunaan sampel menjadi solusi yang praktis dan efisien. Sampel yang baik memungkinkan peneliti untuk menggambarkan atau menarik kesimpulan mengenai populasi secara keseluruhan. Ini ada keterwakilan yang pertama. Agar hasil penelitian dapat dipercaya, sampel harus memiliki karakteristik yang mirip atau mencerminkan populasi tempatnya diambil. Artinya seluruh elemen penting dalam populasi, misalnya usia, maksudnya jenis kelamin, latar belakang, pendidikan, atau frekuensi penggunaan media, harus tercermin secara proporsional dalam sampel. Jika tidak, maka hasil penelitian beresiko mengalami bias, yaitu penyimpangan data yang membuat kesimpulan menjadi tidak valid.
Yang selanjutnya ada dasar pengambilan kesimpulan. Dalam metode penelitian kuantitatif, data yang dikumpulkan dari sampel tidak hanya dijelaskan secara deskriptif, tetapi juga dianalisis untuk menarik inferensi, yaitu kesimpulan umum yang berlaku untuk seluruh populasi. Oleh karena itu, keakuratan kesimpulan sangat tergantung pada kualitas dan representativitas sampel yang digunakan. Memilih sampel yang representatif adalah kunci untuk memastikan bahwa temuan penelitian Anda dapat dipercaya dan diterapkan pada konteks yang lebih luas. Next, kita lanjut ke mengapa sih sampling sangat penting? Sampling ini sangat penting karena beberapa faktor. Yang pertama ada efisiensi waktu. Dengan hanya meneliti sebagian kecil dari populasi, proses pengumpulan data dan analisis data menjadi jauh lebih cepat dan memungkinkan penyelesaian penelitian dalam kerangka waktu yang realistis. Yang kedua ada penghematan biaya. Mengurangi jumlah subjek atau objek yang diteliti secara langsung mengurangi biaya operasional seperti transportasi, honorarium peneliti, dan biaya material. Yang keempat ada kemudahan proses. Manajemen data dan pengawasan proses penelitian menjadi lebih mudah dan terkendali dengan ukuran data yang lebih kecil, meminimalkan potensi kesalahan. Yang terakhir atau yang keempat ada peningkatan akurasi. Dalam beberapa kasus, meneliti populasi yang sangat besar dapat menimbulkan lebih banyak kesalahan non-sampling. Sampel yang dikelola dengan baik dapat meningkatkan akurasi data. Next, yang selanjutnya ini ada dua teknik sampling. Yang pertama ada probabilitas dan non-probabilitas. Yang pertama ada sampling probabilitas atau acak. Setiap anggota populasi memiliki peluang yang diketahui dan tidak nol untuk dipilih sebagai sampel. Teknik ini menjamin objektivitas dan generalisasi. Ada 3 faktor. Yang pertama ada sampel random. Setiap unit memiliki peluang yang sama. Terus yang kedua ada stratified random. Populasi dibagi strata lalu diacak. Yang ketiga ada cluster. Populasi dibagi menjadi cluster, lalu cluster-cluster tersebut akan dipilih. Yang selanjutnya ada sampling non-probabilitas atau tidak acak. Pemilihan sampel berdasarkan pertimbangan peneliti, tidak semua anggota memiliki peluang yang sama. Cocok untuk studi eksploratif atau kualitatif. Ada 3 faktor. Yang pertama ada faktor proposif berdasarkan kriteria tertentu. Yang kedua convenience berdasarkan kemudahan akses. Yang ketiga ada snowball dari satu responden ke responden lainnya. Next, kita lanjut ke mendalami sampling probabilitas. Sampling probabilitas adalah metode pengambilan sampel dalam penelitian di mana setiap elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama dan dapat dihitung untuk dipilih menjadi bagian dari sampel. Karena metode ini menggunakan prinsip dari peluang atau probabilitas, maka hasil yang diperoleh dianggap lebih objektif dan dapat dianalisis secara statistik. Teknik ini sering disebut sebagai standar emas dalam penelitian kuantitatif, terutama ketika tujuan penelitian adalah untuk menarik kesimpulan yang berlaku umum atau generalisasi terhadap seluruh populasi. Keunggulan dari teknik sampling probabilitas ini, hasil yang diperoleh dapat digeneralisasikan atau diberlakukan pada populasi yang lebih besar dengan tingkat kepercayaan statistik tertentu.
Terus untuk contoh aplikasinya, survei pendapat publik nasional, studi efikasi, obat klinis, atau penelitian pasar berskala besar. Kalau contohnya yang memakai sampling probabilitas ini melakukan undian mahasiswa secara acak dari seluruh daftar mahasiswa di suatu universitas untuk sebuah survei. Next, ada mendalami sampling non-probabilitas. Sampling non-probabilitas adalah metode pengambilan sampel di mana tidak semua elemen dalam populasi memiliki peluang yang sama atau diketahui untuk dipilih. Pemilihan sampel dilakukan berdasarkan pertimbangan subjektif peneliti seperti kemudahan akses, relevansi dengan topik, atau keahlian informan. Metode ini umumnya digunakan ketika daftar populasi tidak tersedia, ketika penelitian bersifat eksploratif, atau dalam studi kualitatif yang tidak bertujuan membuat generalisasi statistik. Keunggulan dari teknik sampling non-probabilitas ini fleksibel dan praktis untuk studi eksploratif, penelitian awal, atau ketika membutuhkan pandangan mendalam dari kasus-kasus spesifik. Terus untuk batasannya, hasil tidak dapat digeneralisasi secara statistik ke seluruh populasi karena potensi bias dalam pemilihan. Contohnya, melakukan wawancara mendalam dengan narasumber ahli tertentu yang relevan dengan topik penelitian berdasarkan pengalaman dan keahlian mereka. Next, lanjut kita ke langkah-langkah dalam proses sampling. Yang pertama ada menentukan populasi. Definisikan secara jelas siapa atau apa yang menjadi keseluruhan objek penelitian Anda. Populasi target dan terjangkau. Ini adalah langkah paling fundamental. Yang kedua, memilih teknik sampling. Berdasarkan tujuan penelitian, generalisasi atau eksplorasi dan sumber daya, putuskan apakah akan menggunakan sampling probabilitas atau non-probabilitas beserta jenis spesifiknya. Yang ketiga, menentukan ukuran sampel. Untuk menentukan ukuran sampel ini, gunakan rumus statistik yang sesuai. Jika probabilitas atau pertimbangan kualitatif atau non-probabilitas untuk menetapkan beberapa banyak elemen yang akan diambil. Yang keempat ini ada melakukan pengambilan sampel. Untuk melakukan pengambilan sampel ini, implementasikan teknik sampling yang telah dipilih untuk secara fisik atau virtual mengidentifikasi dan memilih anggota sampel dari populasi terjangkau. Yang kelima ada validasi dan evaluasi. Setelah sampel terkumpul, lakukan pemeriksaan untuk memastikan sampel representatif dan sesuai dengan tujuan penelitian. Evaluasi jika ada potensi bias. Next, ada menentukan ukuran sampel. Ukuran sampel yang tepat sangat krusial untuk validitas dan generalisasi hasil penelitian. Pendekatannya berbeda tergantung teknik sampling yang dipilih. Yang pertama untuk sampling probabilitas. Ditentukan melalui rumus statistik. Pertimbangkan tingkat kepercayaan, margin kesalahan, dan variabilitas populasi untuk akurasi generalisasi. Yang kedua ada untuk teknik sampling non-probabilitas, lebih pada pertimbangan kualitatif, fokus pada kejenuhan data, tujuan penelitian, dan keterbatasan sumber daya, bukan generalisasi. Next, kita lanjut. Selanjutnya, ini contoh kasus
dengan judul Pengaruh Media Sosial pada Gaya Komunikasi Mahasiswa. Populasinya seluruh mahasiswa aktif Universitas 17 Agustus 1945. Populasi terjangkaunya mahasiswa aktif yang terdaftar pada semester genap 2023 atau 2024 di seluruh fakultas Universitas 17 Agustus 1945. Sampelnya ada 200 mahasiswa yang dipilih secara acak dari populasi terjangkau menggunakan teknik simple random sampling. Next, yang terakhir ada kesimpulan. Populasi dan sampling adalah dua komponen kunci dalam proses penelitian, terutama dalam merancang pengumpulan data yang valid dan terpercaya. Populasi merujuk pada seluruh kelompok individu, objek, atau peristiwa yang menjadi fokus kajian, sedangkan sampel adalah bagian dari populasi yang dipilih untuk mewakili keseluruhan populasi tersebut. Pemilihan sampel yang tepat sangat penting karena hasil penelitian biasanya tidak diambil dari seluruh populasi, melainkan dari sampel. Oleh karena itu, metode sampling harus disesuaikan dengan tujuan dan jenis penelitian. Sampling probabilitas cocok untuk penelitian kuantitatif karena memungkinkan generalisasi, sementara sampling non-probabilitas lebih fleksibel dan digunakan dalam studi kualitatif atau eksploratif. Pemahaman yang baik tentang karakteristik populasi, jenis-jenis sampel, serta metode pengambilan sampel akan membantu peneliti menghasilkan data yang akurat, relevan, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Sekian dan terima kasih. Mungkin video ini cukup sampai di sini. Mohon maaf jika ada salah kata atau jika saya tadi batu-batu. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.